Bismillahirrahmanirrahim. Hukum menggunakan kaos tangan. Ini juga dua permasalahan saat sholat maupun saat ihram. Pertama saat sholat. Bagaimana hukum menggunakan kaos tangan saat sholat? Ya mungkin saja kita butuh menggunakan kaos tangan di masa-masa seperti ini untuk menghindarkan diri dari menularkan atau tertular penyakit virus corona maupun yang lainnya. Maka menggunakan kaos tangan saat sholat itu boleh menurut mayoritas ulama. Tapi mayoritas ulama tersebut juga mengatakan, bahkan seluruh ulama mengatakan, lebih afdal adalah tidak menggunakannya. Lebih afdal tidak menggunakannya. Hanya pendapat mayoritas ulama boleh. Terlebih lagi kalau memang dibutuhkan. Dan mazhab Syafi'iyah ada dua pendapat. Sebagian berpendapat tidak boleh, wajib dibuka kaos tangannya. Sebagian berpendapat boleh. Yang dikuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, pendapat yang paling kuat kata beliau dalam mazhab Syafi'i, hukumnya adalah boleh, tidak masalah. Iya. Pendapat yang kuat insyaallah itu boleh karena tidak ada dalil yang melarang. Namun tetap saja lebih afdal tidak menggunakan kalau memang tidak dibutuhkan. Kalau memang tidak dibutuhkan, lebih afdal tidak digunakan. Kenapa? Karena wajah kita, tangan kita, dahi kita, hidung kita, begitu pula tangan kita lebih afdal langsung menyentuh ke tanah atau menyentuh ke bumi. Itu yang lebih afdal, itu yang ada di masa Nabi SAW dan para sahabat yang mereka amalkan. Tapi kalau memang dibutuhkan untuk menggunakan kaos tangan, maka tidak apa-apa. Baik. Kemudian yang kedua saat ihram. Saat ihram. Bolehkah menggunakan kaos tangan? Maka hukum asalnya pada dasarnya, baik laki-laki maupun perempuan tidak dibolehkan. Jadi dua-duanya nggak boleh, baik laki-laki maupun perempuan untuk menggunakan kaos tangan ketika sedang ihram. Ya, laki-laki dilarang menggunakan pakaian yang membentuk tubuh atau sering diistilahkan para ulama dengan pakaian berjahit. Maknanya adalah pakaian yang membentuk tubuh. Jadi kaos tangan bagi laki-laki ketika ihram itu tidak boleh. Adapun masker tadi boleh karena tidak ada larangan. Sedangkan pakaian yang membentuk tubuh itu ada larangannya. Baik. Dan bagi wanita ada hadis yang tegas, yaitu hadis yang tadi lanjutannya Nabi SAW mengatakan wala talbasil kufazain. Janganlah seorang wanita yang sedang ihram itu menggunakan dua kaos tangan. Dan jemaah sekalian, ini juga terkandung padanya dalil wanita di masa Rasulullah SAW itu biasa menggunakan kaos tangan. Artinya mereka anggap itu aurat. Sehingga Nabi SAW mengatakan sedang ihram dibuka. Karena itu kebiasaan mereka. Kalau itu bukan kebiasaan mereka, tidak perlu Nabi SAW mengatakan seperti itu. Iya. Dibuka pun artinya bukan boleh dilihat oleh orang, tidak. Tetap ditutup, namun bukan dengan kaos tangan, tapi ditutup dengan jilbabnya. Iya. Makanya jilbab itu harus lebar, luas, sehingga menutup tangan. Baik. Namun jemaah sekalian, baik laki-laki maupun perempuan, saat ihram, baik ihram haji maupun umrah, kalau memang butuh menggunakan kaos tangan, karena khawatir tertular penyakit, atau khawatir menularkan kepada orang lain, maka boleh menggunakan kaos tangan. Namun juga ada syarat membayar fidyah. Salah satu dari 3 pilihan, berpuasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin, setiap 1 orang setengah sok, kurang lebih 1,5 kg bahan makanan pokok, atau menyembelih seekor kambing dan dibagikan bagi fuqara Makkah dan dia tidak makan darinya sedikit pun.